Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Kembali lagi ya teman-teman, di resep kali ini saya akan membuat roti keju pisang coklat. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Terima kasih. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Yuk kita masak bareng-bareng teman-teman. Di sini saya siapkan baskom dan saya siapkan 140 ml susu cair hangat ya teman-teman. 1 sendok makan gula pasir. Kemudian diaduk-aduk sampai gulanya larut. Kali ini saya tidak menggunakan susunya dingin ya teman-teman, saya menggunakan susunya hangat. Dan saya tambahkan 1 sendok teh vernipan. Kemudian ini saya aduk kembali sampai semua bahan larut. Kelihatan kan teman-teman gelembung-gelembung dari vernipannya. Tandanya vernipannya aktif ya teman-teman. Diusahakan raginya ya teman-teman harus benar-benar aktif supaya nanti tidak gagal. Dan kemudian saya tambahkan 1 butir telur utuh, ini saya kocok lepas terlebih dahulu. Dan kemudian saya masukkan ke dalam susu cairnya. Kemudian saya aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata dengan maksimal. Caranya sangat mudah dan simpel banget, hanya diaduk-aduk menggunakan spatula. Kemudian saya masukkan 300 gram tepung terigu pro tinggi. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan susu bubuk dan sejumput garam. Kemudian diaduk-aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata. Terus diaduk-aduk menggunakan spatula. Di cara membuatnya tidak ribet teman-teman, sangat mudah dan simpel banget. Jadi kita bisa membuat roti sendiri di rumah teman-teman, disesuaikan dengan selera teman-teman. Dan kemudian saya tambahkan 125 gram butter dan margarin ya teman-teman, dicampur. Tapi di sini saya menggunakan lebih banyak butternya daripada margarinnya. Jadi saya menggunakan 50 gram margarin dan 75 butter. Kemudian ini akan saya uleni menggunakan tangan ya teman-teman. Dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Cukup diremas-remas pelan-pelan ya teman-teman, seperti ini. Di sini saya tidak menambahkan susu lagi ya teman-teman, atau tidak menambahkan air lagi. Cukup dengan susu tadi ya teman-teman. Terus diuleni, diremas-remas sampai terbentuk menjadi adonan ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget teman-teman. Dan ini sudah terbentuk adonan. Terus diuleni ya teman-teman, seperti ini, agak dibanting-banting sedikit seperti ini teman-teman. Diuleni sampai benar-benar adonan kalis dan elastis ya teman-teman. Ini sudah tidak lengket di tangan ya teman-teman. Jika masih lengket di tangan, tangan kita diolesi dengan margarin tipis-tipis atau minyak goreng tipis-tipis ya teman-teman. Jangan ditambahkan tepung supaya adonannya tidak keras. Nah seperti ini, kelihatan lentur banget. Kemudian ini akan saya diamkan selama 1 jam ya teman-teman. Kemudian ini akan saya tutup menggunakan plastik wrap. Nah seperti ini. Dan ini akan saya istirahatkan
selama 1 jam sampai adonan mengembang 2 kali lipat ya teman-teman, menjadi sebesar double size ya teman-teman. Dan ini adonannya sudah mengembang, sudah 2 kali lipat ya teman-teman. Kemudian ini saya buka tutupnya dan saya kempeskan kembali. Saya buang udara yang terperangkap di dalam adonan ya teman-teman. Nah, seperti ini dan siap kita buat teman-teman. Dan di sini saya siapkan 2 buah pisang dan selai coklat. Dan pisangnya ini saya belah menjadi 4 bagian. Jadi ini mendapat 8 potong ya teman-teman pisangnya. Dan ada keju mozzarella parut secukupnya. Kemudian saya ambil adonannya, saya letakkan di atas meja. Dan ini meja saya sudah saya lap kering ya teman-teman. Dan saya uleni lagi adonannya, supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian ini digilas sampai rata seperti ini. Kemudian ini saya bagi menjadi 8 bagian ya teman-teman. Saya potong-potong seperti ini. Saya potong 4 terlebih dahulu. Dan kemudian dipotong lagi di setiap bagian ya teman-teman. Jadi hasilnya mendapat 8 potong ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ini akan saya bulat-bulatkan, disamaratakan ya teman-teman ukurannya. Dibulat-bulatkan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan kemudian ini saya tutup menggunakan kain kering supaya adonannya tidak kering. Ini ditunggu sampai 5 menit. Dan setelah 5 menit adonannya sudah mengembang kembali. Kemudian saya ambil 1 adonan. Kemudian saya pipihkan. Digilas memanjang ya teman-teman seperti ini. Jangan terlalu tipis. Dan juga jangan terlalu tebal ya teman-teman, disesuaikan. Nah, seperti ini. Kemudian saya ambil 1 potong pisang, taruh di tengah. Kemudian saya kasih selai coklat. Kemudian saya tambahkan keju mozzarella parut secukupnya ya teman-teman. Kemudian ini akan saya tutup. Nah, seperti ini di kedua sisi. Untuk pembentukannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Dan ujungnya saya gilas di kedua sisi. Kemudian saya kerat-kerat seperti ini. Nah, dan kemudian ditutup. Nah, seperti ini teman-teman, hasilnya cantik banget teman-teman. Cantik kan teman-teman. Kemudian saya letakkan di atas kertas roti. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nih teman-teman, hasilnya cantik banget. Kemudian ditata di atas loyang. Lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Jangan terlalu tipis. Kemudian saya ambil 1 pisang, saya letakkan di tengahnya. Kemudian saya tambahkan selai coklat secukupnya. Kemudian saya tambahkan keju mozzarella parut secukupnya. Dan kemudian saya tutup. Dirapatkan. Nah, seperti ini teman-teman, dan ujungnya saya gilas lagi. Dan saya kerat-kerat ya, teman-teman.
Kemudian ini ditutup. Nah teman-teman, hasilnya cantik banget teman-teman. Kemudian ini saya letakkan di atas kertas roti. Nah teman-teman, cantik kan? Dan dilakukan sampai semua bahan selesai. Kemudian saya tutup menggunakan kain kering supaya adonannya tidak kering. Ditunggu sampai 10 menit ya teman-teman. Dan di sini saya siapkan 1 butir kuning telur. Ini saya kocok lepas untuk olesannya. Kemudian saya olesi dengan kuning telur tipis-tipis di permukaan rotinya ya teman-teman. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, cantik kan teman-teman? Ini sudah saya olesi dengan kuning telur. Dan kemudian ini saya taburi tipis-tipis dengan biji wijen ya teman-teman. Nah seperti ini supaya hasilnya lebih keren dan lebih manis ya teman-teman. Wow, mantap teman-teman, dan siap kita panggang teman-teman. Dan seperti biasanya ini pemanggang saya menggunakan wajan ya teman-teman. Ditunggu sampai panas. Dan ini sudah panas, kemudian saya masukkan ya teman-teman rotinya. Saya panggang selama 10 menit ya teman-teman. Kemudian saya tutup dan saya panggang selama 10 menit dengan api sedang, cenderung kecil ya teman-teman supaya tidak gosong. Dan rotinya matang dengan maksimal. Dan setelah 10 menit ini dia teman-teman, rotinya sudah matang. Hasilnya cantik banget walaupun menggunakan wajan. Dan kemudian ini saya angkat ya teman-teman. Lihat teman-teman, hasilnya cantik banget. Dan kemudian saya masukkan lagi di loyang yang kedua ya teman-teman. Akan saya panggang nih teman-teman. Ini loyang yang kedua dan saya tutup dan saya panggang lagi selama 10 menit. Prosesnya sama. Dan ini yang sudah matang tadi, kemudian saya olesi permukaannya dengan margarin tipis-tipis supaya rotinya tidak kering ya teman-teman di permukaannya. Dan mengkilap ya teman-teman. Lihat teman-teman, hasilnya cantik banget. Untuk pembentukannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Kemudian ini saya tata di atas piring saji ya teman-teman. Wow, mantap teman-teman. Ini di loyang yang kedua sudah matang. Ini saya olesi margarin tipis-tipis di permukaannya. Prosesnya sama supaya permukaan rotinya tidak kering ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini dia teman-teman, rotinya cantik banget. Kemudian saya akan mencoba mencicipinya ya teman-teman. Saya belah. Wow teman-teman, lihat nih. Kejunya meleleh. Coklatnya lumer teman-teman. Saya coba mencicipinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep teman-teman. Pisangnya kenyal, manis. Lihat teman-teman. Empuk banget, kejunya meleleh, pokoknya recommended banget teman-teman, wajib coba ya teman-teman. Untuk hidangan keluarga di rumah, juga teman ngopi. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan sudah mendukung.
Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Walaupun kita tidak punya oven untuk memanggang rotinya, kita bisa menggunakan wajan ya teman-teman. Salam sehat selalu, salam sejahtera, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.